sebelum kita menyanyikan lagu pujian, kita berdoa saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, sekarang kita bernyanyi memuji Tuhan dengan judul lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Musik. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami puji memuliakan nama-Mu Tuhan pada ibadat pagi hari kami ini. Kami panjatkan lagu pujian, bahkan mau kami dengarkan ayat firman-Mu yang akan dibawakan oleh Ibu Dahlia pada pagi hari ini ya Bapa. Berkatilah ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai pada akhir ibadah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baik. Untuk menyambut firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan. Shalom dan selamat pagi buat anak didik kami yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali melaksanakan ibadah budi pekerti dan pada saat ini kita akan belajar akan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat hari yang indah ini boleh merasakan tuntunan. Baik, kita akan
belajar dari firman Tuhan. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka kitab kita dari Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Berbagilah orang yang mendengarkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita bernyanyi haleluya. 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 Baik, firman Tuhan yang kita bacakan di pagi hari ini, di mana perikopnya di sini perintah supaya saling mengasihi. Ibu membuat judulnya yaitu tinggallah di dalam kasih Tuhan. Di dalam ayat 9 menjelaskan kepada kita, seperti Bapa telah mengasihi aku. Bapa di sini sebagai Allah Bapa. Allah Bapa yang mengutus Yesus datang ke dunia ini dengan satu tujuan, itu menyelamatkan umat manusia. Nah, kita sudah melihat bagaimana perbuatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan manusia. Di sini Bapa menunjukkan kasih-Nya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada kita yang mengenal Tuhan. Di dalam ayat hafalan kita dalam satu minggu ini yang berbicara di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Bapa mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita karena kasih itu berasal dari Tuhan, berasal dari Allah. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus tinggal di dalam kasih Tuhan. Kenapa kita harus tinggal di dalam kasih Tuhan? Karena Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya, perbuatannya, pertolongannya kepada umat manusia. Tuhan Yesus datang ke dunia ini yang sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang disebut dengan Natal. Segala persiapan, banyak gereja umat Tuhan yang sudah menyiapkan diri untuk masuk di dalam perayaan Natal, sekalipun itu live streaming atau berbagai perayaan-perayaan yang dibuat oleh umat Kristiani. Itu menunjukkan bahwa kita mengingat rayakan akan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Nah, di sini dijelaskan kepada kita di dalam ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Jadi syarat yang pertama harus tinggal dalam kasih Tuhan, dan kita harus menuruti perintah Tuhan. Apa yang
menjadi perintah Tuhan itu di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan sudah mengajarkan kepada kita di dalam kitab Injil pasal 22, yaitu hukum kasih yang telah diajarkan oleh Tuhan. Hukum kasih yang pertama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesama manusia sama seperti dirimu sendiri. Nah, di sini kita diharuskan untuk mengasihi Allah dan juga mengasihi manusia. Jadi, kalau kita menuruti perintah Tuhan, kita sudah tinggal di dalam kasih Tuhan. Nah, Tuhan sudah membuktikan itu kepada kita, sehingga di dalam ayat 11 semuanya itu kukatakan kepadamu. Yesus mengatakan itu kepada kita supaya sukacita Tuhan Yesus ada di dalam sukacita hidup kita. Jadi di sini kita sebagai anak Tuhan harus tinggal di dalam kasih Tuhan. Ayat hafalan kita menjelaskan kalau kita sudah mengasihi Allah dan kita sudah mengasihi sesama, kita sudah mengenal Allah. Sekarang apakah anak didik kami sudah mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh jiwa kita, dengan sepenuh akal budi kita? Itu yang menjadi pertanyaan buat kita, supaya kita tinggal di dalam kasih Allah. Di sini juga dijelaskan di dalam ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Tuhan Yesus sudah membuktikan itu. Yesus datang ke dunia ini memberitakan keselamatan, memberitakan kabar sukacita, dan juga Tuhan Yesus menjadi sahabat bagi kita karena Dia sudah mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita. Nah, kasih Yesus yang lebih besar itu ada di tengah-tengah kehidupan kita, dan kita akan mempraktekkan kasih Allah itu di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita hidup saling mengasihi. Karena sifat kasih itu, Rasul Paulus mengatakan tidak cemburu, sukacita, damai sejahtera. Nah, tidak mementingkan diri sendiri. Jadi kalau itu ada di tengah-tengah kehidupan kita, keluarga, anak didik kami, kita saling mengasihi satu yang lain, saya percaya kita mengenal Allah dan kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Bila firman Tuhan ini ada di tengah-tengah kehidupan kita dan kita praktikkan hidup saling mengasihi. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana Tuhan memerintahkan kami sebagai anak Tuhan untuk saling mengasihi satu yang lain, mengasihi Tuhan. Itu membuktikan bahwa kami mengenal Allah, mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tinggal di dalam kasih Tuhan. Saat ini kami akan menaikkan pergumulan kami, pergumulan Yayasan Yapeni Citra Batraya. Tuhan akan memberkati anak didik kami yang berada di dalam lingkungan rumah mereka masing-masing. Tuhan akan bekerja, melindungi, memberkati, memberikan kecerdasan bagi mereka ya Tuhan, agar belajar daring mereka tetap semangat dan pembelajaran kami boleh berjalan dengan baik. Semuanya itu boleh terlaksana jika Allah yang selalu bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa buat orang tua yang selalu sabar mendidik, merawat mereka. Biarlah Tuhan Yesus boleh memberkati kehidupan orang tua, anak didik kami. Berikanlah pekerjaan yang belum mendapatkan pekerjaan, berikanlah rezeki di tengah-tengah usaha dan pekerjaan orang tua, sehingga mereka boleh menyekolahkan anak-anaknya di sekolah SD Citra Batraya, baik TK dan SMP. Demikian juga Tuhan, kami berdoa pergumulan kami untuk pertumbuhan akan sekolah ini
baik fasilitas yang kami butuhkan, baik juga akan jumlah anak didik kami. Tuhan Yesus boleh tambahkan bilangan jiwa untuk kami ajari di sekolah Citra Batrayat ini. Kami mohon uluran tangan Tuhan menopang akan guru dan orang tua siswa kami, agar kami boleh bergandengan tangan untuk memajukan sekolah ini. Kami berdoa juga buat kepala sekolah, pengurus YAPEN di Batrayat, bahkan pengawas sekolah ya Tuhan, supaya setiap kerja keras kami dapat terbukti untuk memajukan sekolah YAPEN di Citra Batrayat ini. Engkau akan membantu setiap dana-dana yang kami butuhkan. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus akan bekerja buat kami majelis guru dalam pembuatan soal dan juga pembuatan setiap nilai-nilai anak. Kami juga berdoa buat ketuntasan materi pembelajaran. Berikan hikmat kepada kami Tuhan, kesehatan, agar kami dapat melaksanakan dengan penuh sukacita, dan setiap program yang akan kami laksanakan dalam satu semester ini, Tuhan Yesus boleh memberkati di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat anak kami Julian yang bertanding di dalam Top Academy. Biarlah setiap babak demi babak dia meraih satu kemenangan dan membawa nama Yesus. Demikian juga anak kami Charles yang akan melangsungkan pernikahannya pada bulan Desember, tanggal 19 Desember ya Tuhan. Setiap pergumulan Ibu Bunga dan keluarga, dana-dana yang dibutuhkan, persiapan mereka, acara mereka, kami serahkan di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat kesehatan guru, kami serahkan di hadapan Tuhan. Kesehatan keluarga kami masing-masing, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Berdoa buat pemilu pilkada ya Tuhan, baik wali kota dan gubernur Kepri Batam, kami serahkan di hadapan Tuhan, sehingga boleh berlangsung dengan baik. Dan siapapun yang Tuhan pilih menjadi pemerintah, memimpin Batam dan juga Kepri ini, Tuhan Yesus memberkati di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami tahu banyak hal permohonan kami di hadapan Tuhan. Mari Bapa, Engkau sempurnakan doa kami. Amin. Baik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat lagu pujian Bagi Tuhan Tiada Yang Mustahil. Musik. Saat kau berfirman
sampai Tuhan datang kedua kalinya.